Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Agung Sultoni di dalam channel YouTube saya. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Kriminologi Departemen Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai penanganan kasus hoax dalam perspektif kriminologi, terutama pada saat pandemi ini. Hingga saat ini pandemi di Indonesia belum juga berangsur. Mari kita doakan Indonesia dan dunia bisa memerangi COVID ini, sehingga COVID ini bisa berakhir. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, seperti yang tadi dibicarakan, akan membahas mengenai penanganan hoax dalam perspektif kriminologi pada saat pandemi, di mana dalam pembahasannya akan membahas mengenai apa itu hoax, dan kemudian hoax itu apakah kejahatan atau bukan, yang kemudian hoax itu diatur dalam peraturan apa dan bagaimana implementasi peraturannya dan penanganannya. Simak di dalam cuplikan penjelasan kali. Seperti yang kita ketahui juga, hoax merupakan sebuah informasi yang belum tentu kebenarannya atau seolah-olah informasi itu benar, tetapi pada kenyataannya informasi tersebut belum ada data dan faktanya, sehingga pada masa pandemi ini sering terjadi informasi-informasi yang belum tentu benar atau bisa dikatakan dengan hoax yang berterbaran di masyarakat dan membuat stigma masyarakat terhadap pandemi atau terhadap pemerintah menjadi negatif, sehingga ini menjadi bahaya bagi pemerintah dan masyarakat. Dan hoax ini harus segera dihempaskan dengan penanganan serius oleh pemerintah atau oleh lembaga-lembaga pemerintah ataupun dari masyarakatnya itu sendiri, sehingga berita-berita atau informasi-informasi yang belum tentu kebenarannya atau dapat dikatakan dengan hoax ini dapat hilang dan dapat ditangani oleh masyarakat maupun lembaga pemerintah dan lain-lain. Di negara kita terdapat sebuah kementerian yang khusus dalam menanggulangi atau mengatasi masalah hoax ini, yaitu Kementerian Komunikasi dan Informatika Rakyat Indonesia, di mana di dalam upayanya mengatasi hoax ini terdapat 7 upaya kita dalam memerangi hoax ini. Yang pertama, agar kita dapat terhindar dari hoax, yaitu hati-hati dengan provokator yang terjadi di media sosial, sehingga apabila informasi tersebut mengandung provokator, sudah tinggalkan saja, jangan dibaca. Yang kedua, yaitu kita lihat dulu sumbernya, apakah sumber-sumber dari informasi tersebut terpercaya dan sering dibaca oleh banyak orang atau tidak. Apabila sumber berita atau informasi tersebut sering dibaca oleh banyak orang dan terpercaya, maka kita harus percaya terhadap informasi yang ada di berita tersebut. Kemudian yang ketiga, periksalah faktanya. Biasanya di dalam informasi tersebut terdapat fakta-fakta dan data-data di dalamnya. Kemudian yang ketiga, cek keaslian foto atau video yang ada di informasi tersebut, sehingga kita dapat terhindar dari yang namanya berita bohong atau hoax. Yang kemudian, ikuti akun-akun terkait aktivitas cek fakta hoax booster dan gunakan aplikasi terkait layanan informasi resmi dari pemerintah terkait COVID-19, sehingga berita-berita atau informasi-informasi data mengenai COVID-19 yang terjadi di Indonesia ini yang benar hanya diakses di situs resmi pemerintah yang menangani COVID-19, sehingga terpercaya sumbernya. Yang kemudian, sabar dan terbuka dan kurangi asupan informasi yang meragukan, sehingga selalu optimis dan melakukan hal produktif. Nah, dengan ketujuh penanganan ini kita dapat terhindar dari yang dinamakan dengan berita bohong atau hoax. Kemudian pembahasan selanjutnya akan membahas mengenai hoax dalam perspektif kriminologi. Apakah hoax itu merupakan kejahatan atau bukan? Simak kembali informasinya atau penjelasannya pada kesempatan berikutnya. Nah, bila dilihat dari sisi penegak hukum, muaranya mengarah kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, atau bisa disebut dengan Undang-Undang tentang ITE. Namun dalam sisi kriminologi,
Hoax ini bisa berkaitan dengan rusaknya tatanan masyarakat, karena dengan berita bohong tersebut membuat masyarakat mengarahkan kepada atau membuat stigma masyarakat menjadi negatif terhadap pemerintah, sehingga dapat mengubah tatanan bermasyarakat. Seperti yang kita ketahui juga ada istilah mengenai cybercrime. Nah, cybercrime ini merupakan kejahatan di media sosial. Nah, hoax juga termasuk ke dalam cybercrime karena banyak bertebaran atau kejahatan-kejahatan hoax ini dapat dilakukan di media sosial seperti WhatsApp, kan suka banyak penyebaran berita-berita melalui WhatsApp. Nah, harusnya kita tidak mudah percaya terhadap berita itu, terutama sumber-sumbernya yang tidak terpercaya. Konten-konten ilegal termasuk berita bohong ini diatur dalam ketentuan pasal 28 Undang-Undang ITE yang menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarluaskan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi, yang dimana perbuatan pidana berupa penyebaran informasi bohong ini diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau paling banyak denda 1 miliar rupiah. Sekian yang dapat saya jelaskan mengenai penanganan kasus hoax dalam perspektif kriminologi. Sampai jumpa di dalam video selanjutnya mengenai pembahasan yang lainnya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.